Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan, mari kita persiapkan terlebih dahulu hati kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Bahkan Tuhan perkenankan kami memasuki hari baru pemberian Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima pengajaran-Mu. Karena pengajaran dan firman Tuhan inilah yang menjadi pelita dalam kaki kami melangkah di kehidupan pemberian Tuhan ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 7 dan 15 yang demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru kita baca saat ini menceritakan refleksi iman orang-orang percaya pada saat itu tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini. Tuhan Allah melihat bahwa semuanya yang sudah diciptakannya sungguh amat baik. Alam semesta ini, gunung, laut, hutan, udara, dan seluruh makhluk hidup di dalamnya adalah karya agung Sang Pencipta. Namun, Allah tidak hanya menciptakan kemudian berhenti, tetapi Ia juga kemudian mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Akan tetapi, saudara, bumi yang diciptakan sungguh amat baik. Hari ini bumi kita menangis. Hutan dibabat tanpa kendali, laut dipenuhi dengan plastik, udara tercemar oleh gas rumah kaca, suhu bumi meningkat dan es di kutub mulai banyak yang mencair. Pemanasan global bukan sekedar berita di televisi yang jauh dari kita, tetapi ini adalah realitas yang sedang kita hadapi saat ini. Dan salah satu penyebab utamanya adalah gaya hidup manusia yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kita seringkali memakai alam semesta ini tanpa memeliharanya, mengeksploitasi tanpa berpikir panjang, dan membuang tanpa peduli. Sampah plastik yang kita buang setiap hari secara sembarangan ini bisa tinggal ratusan tahun di bumi ini dan mencemari laut dan membunuh banyak makhluk hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Iman kita bukan hanya tentang ibadah di gereja, tetapi juga bagaimana kita mencerminkan kasih Allah di dalam hidup sehari-hari, termasuk pemeliharaannya kepada alam ciptaannya. Mari saudara, kita memulai dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang sampah, menghemat energi dan air, menanam pohon dan kemudian menjaga lingkungan sekitar. Dan jangan lupakan untuk mengedukasi generasi muda, anak cucu kita serta masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita sudah hidup sebagai pengelola yang setia atas bumi yang Tuhan percayakan ini? Ataukah kita lebih sering menjadi perusak tanpa kita menyadarinya? Bumi bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita. Kita bertanggung jawab bukan hanya kepada generasi mendatang, tetapi terlebih lagi kepada Tuhan sendiri yang telah mengutus kita manusia untuk mengusahakan memelihara demi kehidupan bersama yang lebih baik. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pencipta, Engkau telah menciptakan bumi dengan penuh kasih dan keindahan. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami abai dan merusak karya-Mu, dan bangkitkan dalam hati kami saat ini kesadaran dan tanggung jawab untuk bisa memelihara bumi ini. Tuntun kami agar hidup lebih bijak, menjadi terang dan teladan di dalam menjaga lingkungan kami, demi kemuliaan nama-Mu dan kelangsungan hidup seluruh ciptaan-Mu. Amin.